Tragedi baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae di rumah Kadif Propam Polri ini belum menemukan titik terang. Kejanggalan demi kejanggalan terlihat dari kasus penembakan terhadap Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Korban disebut melakukan pelecehan seksual kepada istri Irjen Pol Verdi hingga akhirnya ditembak. Namun keluarga korban membeberkan bahwa kondisi tubuh korban tak hanya terdapat luka tembak seperti yang dijelaskan pihak kepolisian. Diketahui Brigadir J tewas ditembak rekannya Baradae pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi Mabes Polri baru angkat suara soal insiden polisi tembak polisi tersebut pada Senin 11 Juli. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan berdalih pihaknya melakukan pemeriksaan hingga penelusuran terlebih dahulu. Dikatakan Ramadan bahwa Brigadir J ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ramadan menuturkan bahwa fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dua saksi yang diperiksa diantaranya adalah istri Kadif Propam dan Baradae yang menuturkan bahwa istri Kadif Propam disebut berteriak akibat pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir J. Teriakan permintaan tolong tersebut pun didengar oleh Baradae yang berada di lantai atas rumah. Menurutnya, Brigadir J menjadi panik setelah Baradae menuju lokasi teriakan tersebut. Secara logika, kalau menurut Anda mungkinkah ketika menjalankan tugas, seorang anggota polisi menembakkan tembakan sebanyak 7 kali secara beruntun-beruntun? Kalau sama saya sih nggak ada. Cuma tadi malam ada beberapa polisi ke sini dari Mabes datang ke rumah banyak gitu kan. Terus kami bilang, saya memang sempat ngomong, loh kok kayak gini? Kami lo lagi berduka ini. Kenapa kok kayak gini cara kalian masuk ke rumah? Ada kan ucapan Assalamualaikum, Shalom, Horas gitu. Ini masa kalian langsung tutup pintu, tutup itu apa namanya horden. Jadi jantungku, aku bilangnya sama bapak itu, Pak peganglah jantungku ini, ke mana berdebar-debarnya, aku bilang. Apalagi kakakku itu yang kehilangan anak, aku bilangnya sama orang itu kan. Masa sampai kayak gitunya kalian datang ke sini? Aku bilang aku memang marah di situ kan. Kakakku itu lagi histeris loh, aku bilang. Masa datang kayak gini cara kalian ke sini, aku bilang. Nggak apa-apa Bu, katanya nggak apa-apa. Ya tapi jantungku loh, aku bilang nggak tahan, aku bilang. Apa yang ditakutkan? Yang aku takutkan tuh kayak mana ya? Karena nggak biasa menghadapi kayak gitu polisi sebanyak itu kan. Langsung ditutup oleh mereka. Langsung masuk, nggak ada istilahnya. Selamat malam Bu. Shalom. Jadi sesudah diperiksa menunggu hasil, ibu ini katanya rebah-rebahlah istirahat di kamar. Istirahat ya, namanya di kamar pribadi kan kita udah maklum bagaimana kita berpakaian, agak sensitif lah. Jadi tiba-tiba katanya masuk anak saya ini ke kamar ibu ini, ke kamar jenderal ini dengan membawa senjata, langsung menodongkan si ibu senjata ini, langsung meraba-raba katanya. Orang itu sudah meraba-raba, si ibu ini katanya menjerit. Samuel meminta kepada Polri agar transparan soal bukti CCTV di tempat kejadian perkara. Awalnya katanya ya masuk anak saya ini almarhum ke kamar ibu Putri katanya. Saya pun belum pernah ketemu panggilannya sama ibu istrinya Pak Jenderal, ibu Putri. Orang itu baru pulang dari Magelang. Sedangkan di Magelang anak saya kan memang pulang dari luar kota, biasanya ibu Putri ini tidak langsung pulang ke rumah pribadi, di rumah dinas dulu untuk swab, entah PCR gitulah, memeriksa corona kira-kira begitulah. Jadi sesudah diperiksa menunggu hasil, ibu ini kata
katanya rebah-rebah lah, istirahat di kamar. Nah, istirahat ya, namanya di kamar pribadi kan kita udah maklum bagaimana kita berpakaian, agak sensitif lah. Jadi tiba-tiba katanya masuk anak saya ini ke kamar ibu ini, ke kamar jenderal ini, dengan membawa senjata, langsung menodongkan si ibu. Senjata ini langsung meraba-raba katanya orang itu sudah meraba-raba. Si ibu ini katanya menjerit. Sesudah menjerit katanya si ibu, paniklah anak kita ini almarhum, keluar dari kamar dengan menenteng senjata. Si berada ini katanya langsung datang dari lantai atas, ada tangga katanya. Berarti kamar ibu itu kan di bawah, bukan di atas. Masih ada lantai di atas. Biasanya kan kamar di atas, paling atas kalau jenderal ini. Jadi anak saya katanya dari pintu turun, si berada ini menanyakan sama anak kita almarhum, ada apa bang? Katanya si berada ini mendengar jeritan si ibu Putri. Jadi anak saya katanya langsung membabi buta menembak. Di antaranya dengan mendesak Kapolri untuk membentuk tim pencari fakta atau TPF, kemudian membuka rekaman CCTV di lokasi kejadian dan mengembalikan ponsel Brigadir J yang hilang. Pihak keluarga juga dibuat heran lantaran ponsel Brigadir J disebut hilang seusai kejadian. Kemudian sejumlah nomor WhatsApp keluarga Brigadir J juga diretas. Diolah semuanya kan, tapi ya Tuhan yang tahu. Kalau aku mau ke Jakarta kemana-mana, ngasih anak ini aja nggak pernah mengas-mengas. Kami udah situ ini masih numpang di perumahan gini. Jadi ya pertolongan media. Udah tepat ya, Kapolri membentuk tim yang terdiri dari orang-orang kredibel yang saya kenal semuanya. Ada Gatot Edi, ada Doviri, kemudian ada Pak Wisnu. Lalu ini nanti akan bergandeng tangan dengan Kompolnas yang saya pimpin dan Komnas HAM yang juga dipimpin oleh Pak Damane dan kawan-kawan untuk mengusut kasus tembak menembak di rumah Bapak Ferdi Sambo. Mahfud menekankan kasus ini harus diusut secara tuntas karena mempertaruhkan kredibilitas Polri dan pemerintah.